Yes. Firman Tuhan diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Dengarlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Nabet yang sudah membacakan ayat khotbah kita hari ini. Dan juga Davin, terima kasih untuk Saudara Davin dan tim musik yang sudah memimpin kita dalam liturgi dan puji-pujian. Shalom saudara, selamat sore. Sekali lagi sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan lagi, nama saya adalah Riza. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudara Davin, kami berdua adalah penatua dari sisi ibadah sore ini yang kelak dalam 3 minggu lagi kita akan menjadi satu gereja yang bernama Gospel Providence Church. Nah saudara, hari ini kita sudah masuk kepada narasi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di dalam Injil Lukas. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari bagian terakhir dari seri khotbah Tuhan Yesus sampai di pasal 6. Nah, kisah pertama yang dicatat Lukas di dalam Kisah pertama yang dicatat Lukas di dalam rangkaian mujizat-mujizat Yesus ini adalah kisah tentang penyembuhan dari hamba seorang perwira di Kapernaum ini yang tadi sudah dibacakan. Nah, walaupun ini dalam kisah ini yang disembuhkan itu adalah hamba dari si perwira tersebut, namun tokoh utama dalam kisah ini yang disorot oleh Lukas tetaplah si perwira ini, bukan si hamba yang sakit keras itu. Hal ini jelas terlihat tadi kita sudah membaca dari ayat 1 sampai 10 semuanya adalah tentang si perwira itu, tentang bagaimana hidupnya, kebaikannya sampai tentang imannya yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, terlepas dari perdebatan apakah perwira itu adalah seorang proselit, seorang petobat baru, yang artinya seorang non-Yahudi yang kemudian menjadi beragama Yahudi, melakukan aturan-aturan agama Yahudi atau bukan, kita tidak tahu dengan pasti hal itu. Dan kita juga tidak tahu dengan pasti setelah peristiwa ini apakah dia menjadi seorang pengikut Yesus atau tidak. Karena ada berbagai perbedaan, para penafsir Alkitab ada yang mengatakan dia ini adalah orang percaya, ada yang mengatakan itu bukan. Namun terlepas dari perdebatan itu yang pasti perwira ini adalah seorang yang mengenal siapa Yesus. Dia pasti sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus sebelumnya.
Pasti saat itu sudah viral, semua yang dilakukan Yesus menjadi perbincangan semua orang pada saat itu. Dan apa yang terjadi dalam perikop ini menunjukkan bahwa perwira itu jelas adalah orang yang tahu siapa Yesus itu. Nah, karena itu saudara, melalui kisah ini kita akan melihat apa saja yang seharusnya ada dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Nah, ada 3 poin yang dapat kita renungkan bersama dari perikop ini. 3 poin. Mengenal Yesus adalah mengenal yang pertama, siapa sumber pertolongan kita. Yang kedua, mengenal Yesus adalah mengenal siapa diri kita di hadapannya. Dan yang ketiga, mengenal Yesus adalah mengenal siapa pemegang otoritas yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita masuk ke poin pertama, mari kita sama-sama akan kembali menundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu, bersama-sama mempelajarinya. Kiranya Tuhan menolong, karena kami percaya tidak ada satu hal yang kebetulan waktu kami membaca bagian ini. Kami yang hadir mendengarkannya, kami percaya semuanya ini adalah dalam ketetapan Tuhan dan Tuhan yang sedang berbicara kepada kami semua. Karena itu kiranya Roh Kudus yang menolong sehingga pemberitaan firman hari ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, baik maupun hamba-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita masuk ke poin yang pertama. Mengenal Yesus adalah mengenal siapa sumber pertolongan kita. Saudara, hal paling mendasar yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita terkait dengan hidup iman kita kepada Yesus adalah bahwa memiliki Yesus itu berarti kita memiliki sumber pertolongan yang dapat kita andalkan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala permasalahan ini, kehidupan yang begitu rentan dengan perubahan ini, kita tahu bahwa ada satu pribadi yang kepadanya kita dapat datang untuk memohon pertolongan. Dan inilah yang kita lihat dari kisah ini. Mari kita lihat lagi di ayat 3 tadi dikatakan Lukas, ketika perwira itu yang sedang memiliki masalah di mana hambanya sakit keras, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dikatakan ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya, yaitu kepada Yesus, bukan orang Yahudi sembarangan tapi tua-tua Yahudi, untuk meminta supaya ia, yaitu Yesus, datang dan menyembuhkan hambanya. Apa saudara yang bisa kita lihat dari satu ayat tentang perwira tersebut? Di sini kita bisa lihat bahwa ia tahu siapa Yesus. Ia sudah mendengar pasti banyak cerita tentang Yesus. Dan ia percaya semua cerita yang didengarnya itu, dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa yang dapat menembuhkan berbagai macam penyakit yang sudah dia dengar pasti. Dan ia pasti juga sudah mendengar bahwa Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan, selalu menolong orang-orang yang dalam penderitaan dan kesusahan. Dan ia yang dalam pergumulan saat itu, ia juga ingin mengalami pertolongan dan mukjizat seperti yang ia dengar telah Yesus lakukan bagi banyak orang sebelumnya. Dan pasti ia tidak mau melewatkan kesempatan pada saat dia mendengar Yesus ada di kota itu. Namun saudara, kita tahu juga bahwa kita baca tadi, dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki akses kepada Yesus. Ia adalah seorang non-Yahudi, karena itu dikatakan dia menyuruh sahabat-sahabatnya, para tua-tua Yahudi, orang yang dipandang tinggi, bukan orang Yahudi biasa, agar meminta Yesus datang ke rumahnya dan sembuhkan hambanya itu. Jadi si perwira ini jelas saudara, dia tahu Yesus dapat menolongnya. Karena Yesus dia tahu dan dia percaya Yesus memiliki kuasa. Dan dia yakin juga Yesus pasti menolongnya. Karena dia tahu Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan dia berupaya agar dia dapat menyampaikan permohonannya untuk memohon pertolongan dari Yesus. Dan kita baca di ayat 6, Yesus mengabulkan permohonan tersebut. Di ayat 6 dikatakan Yesus pergi bersama para tua-tua Yahudi ke rumah perwira itu. Nah saudara, kebenaran ini bahwa kita sebagai orang percaya yang memiliki Yesus dalam hidup kita, kita memiliki sumber pertolongan yang dapat kita andalkan sepenuhnya, mungkin terkadang kita anggap seperti sebuah kebenaran yang klise, yang tidak kita sungguh-sungguh hayati dan hidupi. Kita bahkan mungkin dapat melupakan kebenaran ini ataupun meragukannya.
Bagaimana kita melupakan kebenaran ini, saudara? Bahwa kita memiliki Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita akan dengan mudah melupakan kebenaran ini waktu kondisi hidup kita berjalan dengan baik. Segala sesuatu relatif lancar dan mudah, kondisi keuangan baik, karir cemerlang, bisnis berkembang, aset lumayan, kesehatan baik, kondisi luas dan seterusnya. Waktu semua itu baik, maka kita tergoda untuk berpikir semua hal itulah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita, dan cenderung lupa bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita sampai sesuatu yang buruk atau tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, baru kita sadar kembali bahwa hidup kita itu begitu rapuh dan hanya Yesus yang harus satu-satunya menjadi sumber pertolongan kita. Karena itu, saudara, bagi setiap kita yang saat ini hidupnya sedang baik-baik saja, mari kita terus tanamkan dalam hati dan pikiran kita, terlepas dari kondisi yang baik itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan yang saya andalkan dalam hidup ini. Namun terkadang, saudara, kita ada dalam suatu situasi di mana kita tidak lupakan kebenaran ini, tetapi kita meragukannya. Kapan kita ragu bahwa Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita? Pada waktu kondisi hidup kita kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu waktu situasi hidup kita penuh dengan kesulitan, masalah yang berat, kondisi hidup seperti ini, maka kita cenderung meragukan kebenaran. Apa betul Yesus itu sumber pertolongan yang dapat saya andalkan sepenuhnya? Waktu kondisi keuangan kita mengkhawatirkan, banyak kebutuhan yang tidak tercukupi, kehilangan pekerjaan, bisnis yang sulit atau menurun, gangguan kesehatan yang cukup serius, doa-doa yang sudah lama belum terkabulkan juga, semuanya ini cenderung membuat kita meragukan kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan yang dapat kita andalkan. Jadi saudara, dari perikop kisah ini di bagian pertama, bagi kita semua yang sudah mengenal Yesus itu, maka apapun kondisi hidup kita saat ini, saudara, entah sedang oke atau tidak oke, mari kita tanamkan terus bahwa Yesus satu-satunya sumber pertolongan yang harus saya andalkan. Jika kondisi hidup kita sedang oke, jangan kita lupakan hal kebenaran ini. Jika kondisi hidup kita sedang tidak oke, jangan kita ragukan. Datang kepada Dia, mohonkanlah pertolongannya. Itulah yang dilakukan perwira ini, saudara. Bahkan perwira ini seorang yang bukan orang Yahudi, dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus dapat menolongnya, dan dia memohon Yesus untuk menolongnya, dan Yesus pun mengabulkan permohonan itu. Namun kita baca tadi ada satu hal yang menarik. Si perwira ini yang awalnya meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, setelah Yesus mengabulkan permintaan tersebut dan sedang berjalan ke rumahnya, justru kemudian perwira ini meminta Yesus untuk tidak datang. Mengapa seperti ini, saudara? Kita masuk ke poin yang kedua. Mengenal Yesus adalah mengenal siapa diri kita di hadapannya. Saudara, salah satu kalimat yang terkenal dari John Calvin yang mungkin saudara sudah cukup familiar terkait dengan doktrin Allah, John Calvin katakan demikian, knowing God, knowing self. Mengenal Allah artinya maka akan mengenal diri. Artinya, saudara, orang yang benar-benar mengenal Allah pasti juga adalah orang yang mengenal siapa dirinya. Jika orang tersebut tidak menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, maka artinya orang tersebut belum benar-benar mengenal Allah. Tidak ada pengenalan diri yang benar terlepas dari pengenalan akan Allah. Itu kalau kita mau jabarkan dari apa yang dikatakan John Calvin bahwa knowing God, knowing self. Nah, kebenaran ini, saudara, bisa kita katakan terrepresentasi dalam kisah selanjutnya dari perikop ini. Kita lihat di dalam kisah selanjutnya, si perwira tersebut yang didesak oleh kebutuhannya akan pertolongan dari Yesus, dia memberanikan diri memohon Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras itu. Ia menyuruh tua-tua Yahudi menyampaikan permohonannya kepada Yesus, tetapi kemudian Lukas mencatat pada waktu Yesus sudah dekat dengan rumahnya, ia justru menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Ia tetap menginginkan Yesus menyembuhkan hambanya. Ia tetap mengharapkan pertolongan dari Yesus. Namun ia sadar
Dia sadar bahwa ia tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya atau bertemu menjumpai Yesus. Si perwira ini tahu siapa Yesus. Dia tahu bahwa dalam belas kasihannya Yesus, Yesus pasti mengabulkan permohonannya. Yesus tidak akan menolak dirinya yang memohon belas kasihan dari Yesus. Tapi dia juga tahu bahwa Yesus itu begitu mulia, begitu suci, sehingga ia sadar bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus. Itulah yang dikatakan Lukas di ayat 6b dan 7a, dikatakan di dalam ayat 6b dan 7a, ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Namun ada satu hal yang menarik lagi saudara, terkait dengan ketidaklayakan yang dirasakan oleh perwira itu. Kita lihat ada sebuah kontras antara apa yang dipikirkan si perwira itu dengan apa yang dipikirkan para tua-tua Yahudi. Jika perwira itu menyadari dirinya tidak layak di hadapan Yesus, para tua-tua Yahudi justru merasa si perwira ini adalah orang yang sangat layak di hadapan Yesus. Tadi di ayat 4 dikatakan mereka tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya dan katanya, "Ia layak engkau tolong." Bagi para tua-tua Yahudi ini, perwira ini adalah orang yang layak Yesus tolong. Dan alasan mengapa tua-tua Yahudi melihat perwira itu sebagai orang yang demikian adalah karena kebaikan hati perwira itu, yang dikatakan dia mengasihi bangsa Yahudi, bahkan dikatakan di ayat 5 dia menanggung pembangunan rumah ibadat bangsa Yahudi. Bayangkan saudara, secara moral ini adalah perwira yang baik. Ia mengasihi orang yang di luar bangsanya. Ini seperti seorang non-Kristen yang menunjukkan kasih kepada seorang Kristen. Plus secara agamawi dia juga adalah orang yang religius. Dikatakan ia menanggung biaya pembangunan rumah ibadah. Kalau ini bisa dikatakan seperti orang non-Kristen tapi jadi donatur utama gereja. Dia tanggung pembangunan gereja. Jadi saudara, bagi para tua-tua Yahudi itu, perbuatan baik ini adalah yang paling utama. Perbuatan baik ini adalah cara untuk mendapatkan berkat dan perkenanan Allah. Karena si perwira itu adalah orang yang baik menurut mereka, maka dia layak ditolong oleh Yesus. Dasarnya adalah perbuatan baiknya. Sedangkan saudara, bagi perwira itu, dasar dari keberanian yang memohon pertolongan kepada Yesus bukan karena ia merasa dirinya adalah orang yang baik atau layak di hadapan Yesus. Kita baca tadi dia tidak mau Yesus datang ke rumahnya, tetapi dasarnya adalah kasih karunia Yesus. Ia tahu, si perwira ini tahu bahwa Yesus penuh anugerah dan kasih karunia yang karenanya ia berani meminta pertolongan dari Yesus walaupun ia sadar dia tidak layak di hadapan Yesus. Yang satu menekankan pada perbuatan tua-tua Yahudi, dan yang satu perwira ini menekankan pada anugerah. Nah saudara, bukankah problem yang sama masih ada dalam kehidupan orang Kristen saat ini? Ada masih banyak orang Kristen di luar sana yang berpikir bahwa dirinya dapat memperoleh perkenanan Allah, berkat-berkat kebaikan Allah, jika ia hidup cukup baik di hadapan Allah. Jika hidup moral dan hidup agamawinya baik, maka Allah akan menolongnya, Allah akan memberkatinya, Allah akan menyelamatkannya. Dan sebaliknya, jika tidak cukup baik, maka Allah tidak akan menolong dan memberkatinya. Ini seperti konsep pemikiran para tua-tua Yahudi itu. Dan pertanyaannya, bagi kita semua yang ada di sini, kita yang mana saudara? Tentu kalau saudara orang reform, maka saudara pasti tahu bahwa kita hanya bisa berharap pada anugerah Allah bagi hidup kita, bagi keselamatan kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tidak seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Alkitab juga katakan segala kesalehan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Dan Alkitab juga katakan, Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Semua karena anugerah. Dan indikator utama dari orang yang menekankan pada anugerah Allah adalah adanya kesadaran diri
seperti si perwira ini, bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Karena itu saudara, jika kita sudah benar-benar mengenal Yesus, maka kita akan sadar betapa sucinya Yesus dan betapa berdosanya kita. Jika kita sudah benar-benar mengenal Yesus, maka kita akan sadar betapa mulianya dan tingginya Yesus dan betapa hina serta rendahnya kita. Jika kita sudah benar-benar mengenal siapa Yesus, maka kita akan sadar betapa sempurnanya Yesus dan betapa penuh cacat celah dan bobroknya kita ini. Sadar diri saudara bahwa kita adalah orang berdosa, ini bukan sebuah lisensi untuk kita boleh terus hidup dalam dosa. Waktu kita sadar bahwa diri kita adalah orang berdosa, ini juga bukan sebuah sikap meremehkan dosa dan dampaknya dalam hidup kita. Dan sadar diri bahwa kita adalah orang berdosa, itu juga bukan pembenaran untuk kita boleh tetap dalam status quo kita, kemalasan dan keengganan untuk berubah dan membuang sifat-sifat manusia lama kita. Tapi saudara, waktu kita sadar, saya adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah, itu artinya kita menyadari bahwa perbuatan baik kita, aktivitas agamawi kita sehebat apapun itu juga, itu telah tercemar oleh dosa, tidak bebas 100% dari noda dosa, sehingga tidak mungkin kita dapat memperoleh perkenanan Allah karena perbuatan baik kita tersebut. Disinilah berlaku satu prinsip. Orang yang menyadari keberdosaannya, orang yang menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah akan menyadari betapa besar dan mulianya anugerah Allah yang ia terima. Dan sebaliknya, orang yang tidak menyadari keberdosaannya, tidak menyadari betapa besar dan mulianya anugerah Allah bagi dirinya tersebut. Jadi saudara sekalian, apakah kesadaran diri bahwa saya adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah ini, itu masih kuat di dalam diri kita? Atau jangan-jangan dengan berjalannya waktu kita mulai aktif terlibat dalam pelayanan gereja, kita mulai mengalami perubahan hidup yang nyata, buah roh itu semakin terlihat dalam hidup kita, hidup rohani kita bertumbuh, kita merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya dan seterusnya. Apakah semuanya itu membuat kita tidak lagi menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah orang berdosa yang hina dan penuh cacat celah di hadapan Allah? Dan inilah sikap dari si perwira itu saudara. Dia melakukan hal yang baik secara moral dan agamawi, tapi pada saat yang sama ia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk bertemu Yesus. Dan ini pun seharusnya yang kita lakukan sebagai orang-orang yang mengenal Yesus. Kita hidup melakukan kebaikan sambil pada saat yang sama kita memiliki kesadaran bahwa tidak ada yang baik dalam diri kita di hadapan Allah. Kebaikan kita sama sekali tidak dapat membeli kebaikan Allah bagi kita. Kebaikan Allah hanya dapat kita terima semata-mata karena Allah berkenan memberikannya kepada kita. Jadi saudara, jika poin yang kedua tadi ini menunjukkan kesadaran diri dan kerendahan hati dari si perwira itu, maka poin yang ketiga ini yang kita akan masuk ini menunjukkan kepercayaannya yang begitu kuat akan kuasa dan otoritas Yesus. Seperti apa keyakinan imannya akan kuasa Yesus itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Mengenal Yesus adalah mengenal siapa pemegang otoritas yang sesungguhnya. Nah saudara, jelas si perwira ini adalah orang yang memiliki otoritas. Memiliki otoritas artinya dia memiliki kuasa, dia memiliki kewenangan yang penuh atas orang-orang yang berada di bawahnya. Orang yang memiliki otoritas adalah orang yang berhak mengatur pihak-pihak serta kondisi yang ada di bawah otoritasnya. Otoritas itu menunjukkan kuasa, otoritas menunjukkan wewenang. Dan si perwira ini dia memiliki otoritas itu. Dia tahu apa artinya memiliki otoritas. Dan perwira ini mengakui bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki otoritas yang sama seperti dirinya, sekaligus melebihi, jauh melebihi dari otoritas yang dia miliki. Di ayat 7b dan di ayat 8 dia mengatakan, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Perwira ini begitu yakin bahwa sama seperti perkataannya itu memiliki otoritas atas orang-orang yang ada di bawahnya, pasti diikuti oleh orang yang ada di bawahnya itu. Dia juga sangat yakin bahwa perkataan Yesus itu memiliki kuasa sehingga sakit yang diderita hambanya itu pun akan tunduk pada perkataan Yesus yang keluar dari otoritas Yesus. Dan hal ini dikatakan begitu mengherankan Yesus sampai Yesus mengatakan pada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berpaling melihat pada orang banyak itu dan mengatakan bahwa iman yang dimiliki orang ini tidak pernah Yesus jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan di ayat 10 dikatakan, setelah orang-orang yang menemui Yesus itu kembali ke rumahnya, didapatilah hamba itu sudah sehat kembali. Perkataan Yesus memiliki kuasa dan tidak dapat dibatasi oleh jarak maupun sebuah kontak fisik. Yesus menyembuhkan hamba dari perwira itu dengan otoritasnya yang ada di atas segala sesuatu. Nah saudara, inilah Yesus yang dikenal, dipercayai dan dialami sendiri oleh perwira tersebut. Yesus yang dapat menjadi harapan yang pasti akan adanya pertolongan bagi orang yang datang kepadanya memohon pertolongan. Dan Yesus yang akan memberikan pertolongannya bukan berdasarkan kelayakan dari orang yang membutuhkan pertolongan itu, melainkan berdasarkan belas kasihan dan anugerahnya semata. Dan Yesus yang dikenal dan dipercayai dan dialami oleh perwira ini adalah Yesus yang memiliki otoritas tertinggi mengatasi segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi di atas Yesus. Semuanya yang ada di bumi ini, di surga, semua ada di bawah dan tunduk pada wewenang dan otoritas serta perkataan Yesus. Dan inilah Yesus yang sama yang kita miliki saat ini, saudara. Karena itu sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tahu dan kita pegang dengan yakin bahwa Yesus pasti memberikan pertolongannya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Walau tentu dengan cara dan waktu yang ia kehendaki, bukan menurut kehendak kita, tapi Yesus pasti berikan pertolongannya. Dan kita dapat datang kepada Yesus memohon pertolongannya secara langsung tanpa perlu perantara seperti perwira ini meminta tua-tua Yahudi menjadi perantara. Karena itu saudara, bagi saudara yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, untuk situasi hidup saudara saat ini, seperti kisah ini katakan, datanglah kepada Yesus. Ia dapat saudara andalkan sebagai sumber pertolongan yang dapat diandalkan bagi umat-umatnya. Dan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara, kita juga memiliki satu kepastian bahwa walaupun kita tidak layak di hadapan Allah, namun kita tetap dapat datang kepadanya membawa permohonan kita. Seperti si perwira itu yang sadar bahwa dirinya tidak layak di hadapan Yesus, tetapi dia berani memohon pertolongan Yesus. Karena itu saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Di tengah-tengah kondisi di mana mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak layak di hadapannya karena dosa-dosa kita, karena Ia menerima kita bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasih-Nya kepada kita yang sangat tidak layak di hadapannya ini. Dan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara, kita juga dapat memiliki ketenangan di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang berat. Karena kita tahu seperti dalam kisah ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua ada di bawah otoritas Yesus. Segala sesuatu hanya terjadi berdasarkan kehendak dan firman daripada Yesus Kristus. Dan inilah yang kita miliki, saudara, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus, yang beriman kepadanya. Namun saudara, walaupun semua ini adalah hal yang baik, menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan iman kita, ada yang lebih lagi perlu terus kita ingat di dalam hati dan pikiran kita. Jika hamba dari si perwira itu mendapatkan kesembuhan secara fisik dari sakit keras yang dideritanya yang membuatnya hampir mati, maka ingatlah, kita orang-orang yang mengenal dan beriman kepada Kristus, kita mendapatkan kesembuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia dibandingkan kesembuhan secara fisik yang dialami oleh hamba ini. Kita tadinya adalah orang-orang yang sedang berjalan, sudah dekat menuju kepada kematian kekal. Kita ada dalam kondisi tanpa pengharapan untuk dapat hidup kekal karena dosa-dosa kita.
kita adalah orang yang sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Yesus datang mencari kita, menyembuhkan kita dari sakit kronis dosa-dosa kita ini, dan menyelamatkan kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, seluruh hutang dosa kita dibayar oleh darah Kristus yang tertumpah bagi saudara dan bagi saya. Inilah pertolongan terbesar, saudara, yang Allah berikan kepada kita semua, menyelamatkan kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya, orang-orang yang berdosa dan tidak layak ini. Tapi jika di sini ada saudara yang belum memiliki Yesus dalam hidup saudara, maka seperti Yesus katakan di ayat 9 tadi, Yesus berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia sambil berkata bahwa iman yang seperti ini yang dimiliki perwira tersebut belum pernah ia jumpai di antara orang Israel. Maka saat ini Yesus juga sedang mengarahkan pandangannya kepada saudara yang belum memiliki dia di dalam hidupnya. Dan Yesus siap menyembuhkan saudara dari sakit dosa itu yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun juga selain oleh darahnya. Yang saudara perlu lakukan adalah menyadari dan mengakui ketidaklayakan saudara di hadapannya, memohon pengampunannya atas dosa-dosa saudara, dan meminta agar ia menjadikan saudara sebagai miliknya. Maukah saudara memiliki Yesus yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena melalui pembelajaran hari ini kami mendapatkan satu pengingat kembali bahwa di tengah-tengah berbagai kondisi kehidupan kami memiliki satu pertolongan, sumber pertolongan yang pasti yang dapat diandalkan, yang tidak akan pernah gagal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga kembali sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena anugerah dan belas kasihan-Mu saja Engkau berkenan untuk mengizinkan kami datang kepadamu memohon pertolongan. Kiranya perenungan kami pada hari ini mengingatkan lagi bahwa apapun kondisi hidup kami saat ini, seberat apapun juga masalah yang kami sedang hadapi, kami sadar, diingatkan segala sesuatu dalam dunia ini ada di bawah otoritas dari Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar dari otoritasnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami semua, menyadari bahwa kami memiliki Kristus, sumber pertolongan kami, juru selamat dan penebus kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.